Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar tentang bersuci dengan baik dan benar. Hukum bersuci atau taharruh ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 dan hadis Nabi SAW. Fittahul sholatit tuhur, yang artinya kunci sholat itu adalah bersuci. Hadis riwayat Al-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Darimi dari Ali bin Abi Thalib. Alat yang digunakan untuk bersuci terdiri dari air, debu, batu, atau benda padat lain seperti daun, tisu yang bukan berasal dari kotoran atau najis. Benda padat tersebut digunakan khususnya ketika tidak ada air. Jadi teman-teman, ketika tidak ada air, kita tetap harus bersuci ya ketika keadaan kita sedang tidak suci atau berhadas. Namun, jika ada air yang bisa digunakan bersuci, maka disunahkan untuk lebih dahulu menggunakan air. Nah, air itu yang digunakan untuk bersuci ada dua macam. Yang pertama adalah air mutlak, ya, yaitu air suci lagi mensucikan, seperti air mata air sungai, air zam-zam, air hujan, salju, embun, atau air laut. Kemudian yang kedua, air yang digunakan untuk bersuci, yaitu air musta'mal. Apa itu? Yaitu air yang telah digunakan untuk wudhu dan mandi. Nah, jadi bisa dipakai ya teman-teman untuk bersuci. Air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci itu apa saja ya? Satu, air muntanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, kecuali dalam jumlah yang besar, yakni minimal 2 kulah, baru bisa digunakan ya untuk bersuci. Tapi kalau air kurang dari itu, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau sekitar 500 liter irak atau 2 kulah. Dan tidak merubah sifat kemutlakannya, yaitu tidak berubah bau, rasa, dan warnanya. Jadi air muntanajis itu tidak bisa digunakan untuk bersuci ya teman-teman. Meskipun airnya banyak, tadi 2 kulah, tapi kalau dia airnya itu sudah bau, kemudian ada berasa dan warnanya berubah, maka itu juga tidak boleh dipakai untuk bersuci. Yang kedua, air suci tetapi tidak dapat mensucikan, seperti air kelapa, air gula, teh, kopi, air susu, dan semacamnya. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun, air yang bercampur dengan sedikit benda suci lainnya, seperti air yang bercampur dengan sedikit sabun, kapur barus, dan atau wewangian, selama tetap terjaga kemutlakannya, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Jadi boleh ya, kita berwudu dengan air yang ada sabunnya, kemudian wangi, itu boleh. Asalkan apa tadi? Tetap terjaga kemutlakannya. Tetap dijaga kebersihannya atau kesuciannya. Tetapi jika campurannya banyak hingga tidak layak lagi disebut sebagai air mutlak, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Misalnya air yang bercampur kapur barus, tapi kapur barusnya itu banyak, jadi sudah tidak kelihatan airnya lagi, maka juga tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, itu tadi air yang digunakan untuk bersuci. Nah, berikut ini teman-teman, kita akan belajar kenapa sih kita harus bersuci, syaratnya apa saja,
kemudian cara bersucinya itu seperti apa, nanti simak ya akan di-share Ustazah. Oke, selamat belajar. Oke, dicermati bagaimana nanti caranya kita bersuci dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Untuk materi pendidikan al-Islam kali ini kita masuk pada bab keempat ibadah, yaitu tentang bersuci dari hadas besar. Dalil pokok tentang bersuci ini bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Shadaqallahul azim. Pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya untuk melakukan sholat, tawaf ketika haji, dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah kondisi seseorang yang tidak dalam keadaan wudhu atau karena belum wudhu atau batal dari wudhunya, seperti misalnya buang air besar, buang air kecil, keluar angin atau kentut, dan hal lainnya yang membatalkan wudhu. Cara bersuci dari hadas kecil ini yaitu cukup dengan berwudhu atau tayamum jika tidak ada air. Hadas besar yaitu kondisi seseorang dalam keadaan junub. Junub artinya keadaan yang mengharuskan untuk mandi wajib karena sebab-sebab tertentu. Berikut ini adalah beberapa macam keadaan seseorang dalam keadaan atau kondisi berhadas besar atau junub karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah keluarnya air mani. Bagi anak laki-laki, keluar mani sudah menjadi salah satu tanda baliknya atau kedewasaan seseorang. Keluarnya air mani pada anak laki-laki biasanya terjadi pada waktu sedang bermimpi, sehingga sering disebut dengan mimpi basah. Nah, pada saat inilah diharuskan untuk segera mandi wajib sebagai cara untuk bersuci. Yang kedua, sebab karena junub atau hadas besar disebabkan karena haid atau datang bulan. Haid adalah darah kotor yang keluar dari seorang wanita setiap bulannya, yang lama waktunya biasanya 1 minggu. Darah kotor atau haid ini yang keluar dari seorang wanita menjadi salah satu tanda baliknya anak perempuan. Jika darah haid sudah berhenti, maka harus mandi wajib untuk bersuci sebelum melakukan sholat dan ibadah yang lain. Yang ketiga adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan atau setelah persalinan. Lamanya biasanya sekitar sampai 40 hari. Jika darah ini sudah berhenti, maka seorang wanita tersebut wajib bersuci dengan cara mandi wajib sebelum memulai sholat dan ibadah lainnya. Yang keempat adalah jima. Jima adalah hubungan badan antara suami dan istri. Tidak ada perbedaan tuntunan dalam berwudu antara laki-laki dan perempuan. Berikut adalah contoh tuntunan pelaksanaan wudu sempurna. Perlu diperhatikan di sini. Demi kesempurnaan wudu, jika memungkinkan, hendaknya sebelum berwudu menggosok gigi terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah dalil tentang kewajiban mandi ketika dalam keadaan junub. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub, maka mandilah. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Berikut adalah tata cara bersuci dari hadas besar. Nah, cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Adapun tata caranya sebagai berikut, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah niat. Sebelum memulai mandi wajib, berniat dalam hati dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena niat merupakan pembeda antara mandi biasa dengan mandi wajib. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Sebelum kedua tangan dimasukkan ke dalam air, maka cucilah terlebih dahulu kedua tangan sebanyak 3 kali supaya kotoran yang ada di tangan menjadi bersih. Yang ketiga, mencuci kemaluan. Setelah kedua telapak tangan dicuci dan bersih, kemudian mencuci kemaluan dengan menggunakan tangan kiri dan tidak boleh menggunakan dengan tangan kanan. Yang keempat, menggosok telapak tangan kiri. Telapak tangan kiri yang digunakan untuk membersihkan kemaluan tadi, maka dibersihkan dengan menggunakan tanah atau dengan menggunakan sabun. Yang kelima, berwudu.
Berwudu seperti wudu biasa ketika akan melaksanakan sholat. Kemudian yang keenam, menyela-nyela pangkal rambut. Pangkal rambut atau kulit kepala di sela-sela atau diusap dengan menggunakan jari jemari kita sampai kulit kepala terasa basah. Yang ketujuh, menuangkan air ke kepala. Sebelum air diguyur ke seluruh tubuh, maka terlebih dahulu kita tuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Air yang diguyurkan ke seluruh tubuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Yang kesembilan atau terakhir adalah mencuci kedua kaki. Jika air sudah diguyurkan secara merata ke seluruh tubuh, maka yang terakhir adalah mencuci kedua kaki kita.